Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Rabu, tanggal 14 Januari 2026, dalam masa biasa yang pertama. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah menganugerahi kami rahmat iman dalam Yesus Kristus Putra-Mu. Kuatkanlah kami dalam kerapuhan dan kelemahan kami, agar setia mengikuti jalan Putra-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, ini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Markus pasal 1 ayat 29 sampai 39. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekeluarnya dari rumah ibadah di Kapernaum, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Yesus pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, Yesus membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkumpullah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Yesus. Waktu menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itulah aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang diperdengarkan oleh gereja kepada kita pada hari ini mengajak kita untuk masuk lebih dekat ke dalam kehidupan sehari-hari dari Yesus. Setelah mengajar dengan wibawa di rumah ibadat, Yesus tidak berhenti pada altar dan ruang ibadah. Ia melangkah masuk ke rumah, ke ruang privat, ke tempat di mana penderitaan manusia sungguh nyata. Sabda Tuhan hari ini memperlihatkan kepada kita ritme hidup Yesus. Hadir di tengah penderitaan, menyembuhkan dan melayani, lalu kembali kepada Bapa dalam doa. Disinilah kita belajar bagaimana iman dihidupi secara utuh dan seimbang. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus masuk ke rumah Simon dan Andreas. Di sana ibu mertua Simon terbaring karena demam.
Tanpa banyak kata, Yesus mendekatinya, memegang tangannya dan menyembuhkannya. Tindakan ini sangat sederhana, tetapi syarat makna. Yesus tidak menjaga jarak dari penderitaan. Ia hadir menyentuh dan memulihkan. Demam yang dialami ibu mertua Simon bisa menjadi simbol berbagai demam dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Demam-demam itu misalnya mengalami kelelahan fisik dan mental, beban hidup yang berkepanjangan, konflik keluarga, kecemasan akan masa depan. Yesus tidak menunggu kita kuat lebih dahulu. Ia justru datang saat kita terbaring lemah. Apakah saya sungguh percaya bahwa Tuhan mau hadir dalam situasi yang paling rapuh dalam hidupku? Pak saudara dan saudari yang Tuhan cintai, setelah sembuh, ibu mertua Simon segera melayani mereka. Injil tidak berkata ia beristirahat lama atau menikmati kesembuhannya, tetapi langsung melayani. Ini pesan iman yang kuat bagi kita. Kesembuhan dari Tuhan selalu mengarah pada perutusan. Kita sering memohon berkat, kekuatan dan pemulihan, namun Injil hari ini menantang kita. Setelah Tuhan menolong saya, apakah saya menjadi lebih peduli kepada sesama? Apakah saya menggunakan hidup yang telah dipulihkan untuk melayani atau kembali terpusat pada diri sendiri? Pelayanan sejati lahir dari hati yang telah mengalami rahmat Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pada malam hari banyak orang datang kepada Yesus yang menyembuhkan dan mengusir roh jahat. Namun keesokan harinya, pagi-pagi benar, Yesus bangun dan pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Ini sangat penting di tengah kesuksesan pelayanan dan banyaknya tuntutan. Yesus tidak kehilangan arah karena ia selalu kembali kepada Bapanya. Dalam konteks hidup kita di zaman sekarang, kesibukan pelayanan gereja, tuntutan pekerjaan dan keluarga, tanggung jawab sosial, kita mudah kehabisan tenaga dan sukacita bila kita tidak berakar dalam doa. Maka apakah doa masih menjadi sumber hidup saya atau sekedar rutinitas? Ketika para murid berkata bahwa semua orang mencari Dia, Yesus menjawab, "Mari kita pergi ke tempat lain, sebab untuk itulah aku datang." Yesus tidak terjebak oleh popularitas, kenyamanan, atau pujian. Ia setia pada misi. Ia mengajak murid-murid untuk terus bergerak, menawarkan Allah lebih luas. Iman yang hidup selalu bersifat dinamis dan misioner. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan hari ini mengajarkan keseimbangan hidup rohani yang sangat penting. Hadir dan peduli pada penderitaan sesama, melayani dengan hati yang telah dipulihkan, berakar dalam doa agar tidak kehilangan arah. Yesus mengajak kita menata kembali ritme hidup kita, tidak hanya sibuk tetapi berdoa, tidak hanya berdoa tetapi juga melayani. Semoga renungan saya pada hari ini, pada pagi ini, membuat hidup kita semakin mencerminkan wajah Kristus yang penuh belas kasih. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita akhiri renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengenal kelemahan dan kelelahan hidup kami. Engkau datang bukan hanya ke rumah ibadat, tetapi juga ke rumah hati kami yang rapuh. Sentuhlah kami dengan kasih-Mu, pulihkanlah kami dari segala yang melemahkan, dan jadikanlah kami pribadi-pribadi yang siap melayani dengan tulus. Ajarlah kami untuk setia dalam doa, rendah hati dalam pelayanan, dan berani melangkah dalam perutusan, agar hidup kami menjadi tanda hadirnya kerajaan Allah. Engkaulah Tuhan dan penuntun hidup kami.
kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudariku yang terkasih, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.